Halo, selamat datang kembali di podcast sebelum tayang episode 12 kayaknya. Dan banyak banget kayaknya. Karena nggak ada kegiatan. Iya. buat aja. Emang orang kalau jarang job tuh suka ngeblank ya. Lupa nih hari apa sih? Bukan karena sibuk, justru karena nggak ada kerjaan. Benar kayaknya sekali. tiap hari kayak hari Minggu gitu. Benar ya. Bang. Iya benar. Tiap hari saya di kantor. Respect kan Wapres. Emang iya? Oh iya. Iya kan Anda Wapres Wapres. Stand Up Indo. Betul. Emang Anda pikir Wapres apa? Ini Zimbabwe. Iya bagus. Bisa. Iya. Ethiopia bisa. Olinga Atangana namanya tuh. Itu apa? Ada orang. Bersama saya sudah hadir Panji Pragiwaksono. Namanya sosok nama yang besar. Dia punya panggilan kecil yang imut. Nih apa? Panji Pragiwaksono. Bagus. Gue pikir Erwin beneran ada kayak risetnya dan cari tahu kalau gue waktu SD dipanggilnya apa. Ternyata plesetan. Di kepala gua aja itu Bang isinya. Bagus. Dan seperti biasa juga sebelum ngobrol-ngobrol kita akan mulai dengan tebak-tebakan film. Ya. Lu ada? Ada. Udah nyiapin? Ada. Gua dulu atau lu dulu? Lu dulu. Gue soalnya malu sama yang punya gue. Agak nggak yakin gue nih. Enggak, kalau nggak yakin tinggalin aja. Nah, Iya, pencet aja. Iya, oke. Gue inget tombolnya ntar. Ini tebak-tebakan udah gua siapin dari episode 1. Tapi gua baru keluarin khusus bareng lu, Bang. Respect. Film yang cerita tentang pesta yang sudah selesai. Film yang berjudul tentang pesta yang sudah selesai. Benar. Party clear. Partinya clear. Benar sih. Cuma lebih ke partikelar gua. Lebih lucu partikelar. Lebih lucu partikelar. Iya, partikelar. Oke, respect. Gua ada. Ada. Apa? Film yang sering masuk MTV. Party clear. Bukan. Partikelar mulu jawabannya punchline-nya. Film yang sering banget masuk MTV. VJ Daniel. Film apa VJ Daniel? VJ Daniel the movie. Nggak ada film. Nggak ada VJ Daniel. Ada Doraemon the movie. Kenapa VJ Daniel Anda? Film yang masuk MTV. Iya. Ini respect sekali. Ini joke level founder nih. Ini levelnya level founder nih. Hati-hati loh. Ampu. MTV Ampu. Siap-siap dulu dah, malu soalnya nih. Nyerah. Ranjang No Doubt. Don't speak. ranjang ternoda. Iya kan no doubt, ya kan. No Don't speak. Nggak tahu band No Doubt. Ah bangsat, masa nggak tahu No Doubt sih? No doubt, don't speak. I know just what you're thinking. No doubt, you know. Bonar. Masa lo nggak tahu No Doubt sih? Kalau nadanya begitu vokalisnya tahu, cuma bandnya No Doubt nggak tahu. Ah ngepet. Susah bener ya. Ini referensi usianya Beda referensi bro, sorry. Ya Allah jauh banget. Udah ranjang ternodanya film zaman dulu pula lagi. Iya. Tapi Ranjang Ternoda gue tahu. Tapi Iya. No Doubt yang nggak tahu. No Doubt yang penyanyinya siapa namanya? Vokalis ceweknya? Ini Yang- Alison Black Bandung. Bukan. Bukan mas. Ya ampun masa nggak tahu No Doubt sih lu pada gila lu. Gue pikir itu referensinya tuh. Nggak tahu sayang siapa. sekali. Gwen Stefani, betul. Gwen Stefani tahu kan? Dia siapa? Memang lu. Itu Gwen Stefani itu adalah vokalisnya No Doubt. Itu Don't Speak. yang main Spider-Man. Itu Gwen Stacy, itu karakternya Gwen Stacy. Bener nggak itu yang lo maksud? Iya. Iya, nama karakter Ya itu. Gwen kan? Iya, Gwen. Bukan. Bukan. Gak tahu Gagal Gwen. lagi. Gua ganti sama joke partikelir deh. Kacau, gagal. Tapi berhasil menghibur. Ini. Apa? Ada lagi. Tapi ini internal. Film yang anak stand up Indo Makassar. Arif Brata the movie. Salah, Dayat cinta.
Ayat-ayat cinta. Ada soalnya anak stand up Indo Makassar namanya Dayat, bener kan? Ayat, Ada kan? Ada kan Dayat? Ada tuh. Ada Oci Tengongok juga ada bang. Ada Oci Tengongok. Lucu banget. Ada lagi? Ada. Ayo keluarin aja. Film yang sering dibully sama Erwin Wu. Masa Yono Bakri the movie? Cek Yono sebelah. Bagus ya. Respect. Bagus. Ya. Ada lagi? Ada. Nggak apa-apa, sejam kita gini-gini aja gitu. Iya, nih. Apa? Film 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 nggak lucu lagi. lempar aja dulu. Film yang diperankan sama Haryanto Arbi, Joko Supriyanto, Taufik Hidayat. Nggak tahu, nyerah. Single Putra. Kan ada single putra, single putri, ganda campuran. kan film single ada. Ada film single. Single putra. Benar. Iya kan? Cuma nggak ke sana sih. Salah mulu. Masih lagi? Ada. Silakan. Nggak apa-apa, gue tungguin. Film lama tapi baru. Film gimana sih setup lu? Lu udah Gua mikirin plesetannya dulu baru mikir setup anjing. Iya. Film lama tapi baru. Gua lebih spesifikin. Film tentang tragedi di masa lalu tapi versi kekinian. G30S PSI. Gue bingung ngerespon gimana. Ya kan plesetan doang. Iya benar. Nggak ada maknanya. Benar, setuju gue. Cuma agak kaget. Podcast ngerintis ini bang. Tolong. Kan biar ada ini viral dulu. Oh, ya benar. Habis itu ditangkap. Enggak, anjing amit-amit lu. Iya. Lu yang ditangkap. Film yang cerita tentang dia di penjara karena korupsi kalau nggak salah. Film yang cerita tentang orang yang di penjara karena kasus korupsi. Tuh banyak lagi koruptor nih. Terus dia ini sempat ketangkep kamera lagi di luar. Sebentar, gue tahu nih. The Gayus. Benar. Kalau punya lu ketebak sama gue. Film yang dangdut. Mendadak dangdut. Bukan. Harusnya mendadak dangdut film. 5 cm. Itu artinya 5 menit lagi. Iya. Tapi kan ada film 5 cm. Ada lu ngambil 5-nya doang aja. Ya, kan ada nadanya juga. Iya benar. 5 cm. 5 menit lagi. Ini boleh kita ngobrol? boleh. Atau kita buat segmen sendiri aja tebak-tebakan film aja. Iya. Gua mah nggak peduli kalau tebak-tebakan gua tolol. Jadi gua mah ada aja. Saya tidak takut tidak lucu saya. Tapi seperti biasa. Nah bang, kebetulan kemarin tuh di episode bareng Harry Hore gua tag. Nah dia tuh sampai keringetan menceritakan satu kejadian bareng elu ketika lagi syuting yang goblok emang tuh. Oh benar goblok. Goblok banget. Goblok banget tuh kejadian. Gue mikir masa segoblok itu. Goblok. Maksudnya dan dari dianya dia trauma banget dan sampai nggak enak banget kalau ketemu lu sampai sekarang. Harusnya masih gitu emang, harusnya gitu. Emang harusnya dia itu? Nangis, nyembah. Tapi dia ceritakan tentang apa? Mobil. Iya betul. Emang Intinya gini, di film Insya Allah Sah 2, ya kan Insya Allah Sah 2. Benar. Kan?
ada karakter supir taksi online. Terus ya namanya juga Anggi Umbara ya. Kalau dia ragu sama komedinya, dia selalu manggil komika ya kan. Bener. Tolong cari komika biar bisa melucui. Bener. Jadi skripnya biasa aja, diisi komika jadi lucu. Carilah komika. Kebetulan semesta mendukung, nyambungnya ke Harry Hore. Harry Hore ditanya, bisa nyetir nggak? Si anjing bilang bisa. Emang bangsat itu. Emang orang kalau butuh duit ya bilang bisa-bisa aja kan. Tapi dia pengakuan dia saat itu baru kursus mobil. Dia nggak bilang gitu waktu itu sama gue. Dia bilang, nggak bisa bang. Nggak bisa. Gue bilang, Harry lu ngambil film jadi supir lu nggak bisa nyetir. Iya bang, soalnya butuh duitnya bang, kata gue. Aduh itu ya. Itu take berulang-ulang nggak perlu sebenarnya. Cari aja orang yang bisa nyetir, udah kelar deh tuh. Itu dia ngerem, lepas kopling, lupa belum dinetralin. Gleg. Terus disuruh maju, nggak masuk ke gigi 1, masuk ke gigi 3. Gleg. Giliran bisa jalan. Kan kalau nyetir kan semua di marking ya. Maksudnya kalau syuting semua kan di marking. Orang ada blockingannya, ada lakbannya. Ya, setuju. Lu nggak bisa nyetir. Lu di stopnya di marking. Markingnya lakban. Apa lu nggak bingung gitu kan? Gue lagi fokus mau berhenti, abis itu gue mesti berhenti di tempatnya. Markingnya salah mulu. Ngulang lagi. Dia bikin macet di daerah di mana ya? Gue lupa deh. Apa Tangerang, apa Depok atau apa? Gara-gara nggak bisa muter balik. Kan gini ya. Syuting kan selalu diulang-ulang. Jalan, oke cut muter lagi. Action, oke cut muter gitu kan? Iya harusnya. Setiap kali muter, mobil mati mulu. Glik. Jalan, glik. Wah, itu basah banget itu. Basah banget mukanya. Glik. Her, ini cuma muter dong. Iya bang, sebentar bang. Glik. Macet itu di belakang. Cuman gara-gara nggak bisa muter balik doang. Padahal nggak lagi syuting gitu. Nggak lagi take gitu. Bahkan sampai hampir nabrak pembatas jalan. Betul. Pembatas jalan itu kejadian di situ. Nah kata gue. Tapi gue diam aja kan, kita mah respect aja sama teman kita kan. Waktu itu dia masih berjuang sama pernikahan nih. Jadi kita dukung aja ya kan. Orang juga nyari duit untuk keluarga. Ya udah kita iya aja kita dukung. Dan dia tuh sampai benar-benar yang kayak anjing Win, gue ragu nih mau cerita ini karena gue ngerasa bersalah banget sampai sekarang. Bagus. Emang sudah seharusnya dia ngerasa bersalah. Iya. Masa suruh seneng banget gitu. Job lu jadi supir nggak bisa nyetir tuh gimana sih? Tapi emang ada dialognya yang mengharuskan, oh ini kayaknya kalau nggak Harry nggak lucu nih. Sebenarnya prediksi gua ya khasnya Anggi Umbara. Sebenarnya nggak ada dialog, tapi karena Harry Hore jadi ada dialog lucunya. Nggak perlu sebenarnya. Karena jadi intinya sih emang ada tektokan antara karakter Raka dengan dia, betul. Tapi lucunya tuh sebenarnya harusnya dari situasinya aja. Cuman karena Harry Hore jadi ada apa namanya tambahan-tambahan dialog. Untung dialognya dia jalan dengan benar. Kalau dia nyetir nggak bisa dialog lupa, gue ngamuk gue tebalikin itu mobil. Buset deh. Lucu banget. Emang lucu banget sih kalau dipikir-pikir ya. Enggak, tapi jujur yang lu rasain saat itu lu dongkol. Kasian. Lebih ke kasihan. Kasian. Gue bisa ngebayangin paniknya Harry Hore. Bisa kebayang. Iya. Karena semua orang baik sama dia. Artinya apa namanya asradanya juga nggak ngegas, lebih ke tenang ya. Tapi kan lu ketahuan kalau misalnya ada orang lagi susah terus nggak apa-apa ya, tenang aja tambah kan. Kadang-kadang suka tambah kalau tambah nggak enak. Bisa Harry Hore yuk, bisa yuk gitu. Jadi ya tapi gue kasihan sih sebenarnya pada saat itu. Lebih ke kasihan. Kasihan banget gue sebenarnya. Iya, dia cerita itu sungkan banget Win gue. Bener yang sampai kayak dia keringet dingin cerita soal itu. Nggak ada dingin-dinginnya sih itu. Karena AC dimatiin karena ganggu sound kan. Iya benar. Iya, jadi nggak ada keringet doang itu. Kasihan sih. Kan gue penumpang kan, gue duduknya di belakang. Kelihatan tuh lehernya basah, kelihatan. Dari musik basah nih lehernya Harry Hore. Anjing lucu banget. Kasihan banget. Tapi karir lu di dunia film pertama itu benar McMahon nih. Apa sih ini lu nyindir? Enggak, gue nanya. Ya ini kan podcast ngobrol, gue nanya, lu bintang tamu, lu ngejawab. Nyindir banget sih, mentang-mentang McMahon yang nonton 5,000 only. Lo enggak, gue nanya. Betul. Sih. Itu karir pertama lu. Pertama kali main film, kali seumur hidup main film. Gue nggak pernah jadi cameo sebelumnya, nggak pernah jadi pemeran pendukung sebelumnya, nggak pernah main film sama sekali. Pertama kali make money. Pemeran utama. Betul sekali.
Goblok kan sutradaranya. Iya. Gimana ceritanya orang nggak pernah main film jadi pemeran utama. Tapi saat itu mungkin lu udah terkenal karena stand up comedy atau kena deh? Terkenal, oh enggak. Konade kan jauh kan, ini udah stand up. Emang sutradaranya tuh nggak sengaja ngelihat gua pas lagi open mic di Comedy Cafe. Oh iya? Iya, jadi itu tahun 2012 harusnya. 2012 pas syuting. Dan 2012 awal-awal gua lagi open mic seperti biasa di Comedy Cafe. Lalu kan gue suka nge-riffing. Dan kalau nge-riffing kan kita ngeliat yang paling nyata enak di riffing aja. Yeah. Ada satu cowok ganteng, dikelilingin cewek-cewek cakep 4. Bingung dong gua hajar dia tanpa tahu dia siapa. Belakangan gue tahu namanya Sean Montero, dia adalah sutradara muda dari Australia, tapi warga negaranya Malaysia. Terus dia mau bikin film untuk pertama kali di Indonesia. Bukan konsultannya, diskusinya sama Mas Erwin Arnada. Oh ya tahu gue Erwin Arnada. Betul, terus udah gitu ditanya, ini film budget nggak gede, kita nyari orang yang bisa ngangkat bobot komediknya. Siapa ya kira-kira? Mas Erwin Arnada nyebut nama Panji. Di Google dong, karena gue kan nama Erwin kan, di Google sama si Sean Montero, Panji Pragiwaksono Presiden. Lah, ini nyela-nyela gue nih di Comedy Cafe kata dia. Akhirnya gue dipanggil, terus di casting, terus dapat deh gue film tersebut. Oh lu berarti melewati proses casting bukan karena ini Panji gitu. Ada castingnya, ada castingnya. Tapi gue nggak tahu pasti ya, tapi prediksi gue sih pilihannya juga nggak gitu banyak, jadi semi formalitas juga gitu kayaknya. Padahal yang murah banyak ya? Banyak banget. Ya. Iya, gue juga nggak ngerti. Ya itu disebut sama Erwin Arnada. Kebetulan dianya pernah gue riffing. Dia tahu gue stand up comedian. Oh ya udah stand up comedian gue tahu. Ya udah ayo gitu. Menurut lu kenapa gagal filmnya? Wah banyak faktornya. Pertama, ceritanya, gue sejujurnya nggak nonton, belum nonton sampai sekarang. Ceritanya tentang apa itu? Gue pikir temen lu Win. Ya temen kan nggak harus nonton kan? Ya tapi kan bisa kalau mau. Lu nunggu apa coba di Netflix ada, Disney Plus ada. Emang ada di Netflix? Ih, astagfirullahaladzim, sedih ada bener ya? gue. Aduh. Lu udah nonton? Dah, dia aja belum bang. Bang Bor udah nonton? Belum. Lu nggak nonton di Borneo Netflix? yang lebih sering nonton sama lu. Lu nggak nonton Make Money di Netflix dan di Disney Plus? Nggak. Emang nggak ada? Anjing. Tapi gue nggak bohong, ada di YouTube. Ada di YouTube. ada di YouTube. Ada di YouTube di upload sama orang. Bener gue nggak bohong, lengkap. Sumpah, baru tadi malam gue nggak sengaja nonton film itu. Ada di YouTube. Make Money full. Ada di YouTube. Abis itu udah di YouTube, masih dikit lagi yang nonton. Kaget gue lihat. Gimana sih udah di YouTube aja masih dikit yang nonton? Parah banget itu gimana nih film? Aneh bener dah. Enggak, premisnya tentang apa ceritanya? Sebenarnya filmnya klasik tentang, lu tahu nggak sih premis klasik switching life, orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya, tukeran peran. Ya kayak Trans 7 tukar nasib. Iya ada ya kayak gitu. Itu justru gue nggak tahu. Jadi sebenarnya kan ini adalah premis yang klasik di Amerika, ada beberapa film kayak gini. Di Indonesia juga dulu pernah, sinetron juga banyak. Intinya orang miskin, encek bagus tiba-tiba kaya, orang kaya gue tiba-tiba miskin. Itu aja filmnya. Intinya gue dan David Saragi jadi kakak beradik, anaknya bos agency yang diperankan sama Reza Hetapi. Agency terkenal lah. Suatu hari si bos agency ini diselamatkan nyawanya sama seorang pemulung bernama Ence Bagus. Oh, oke. Terus bosnya si Reza Hetapi ini tersanjung sama kebaikan hati dan kesederhanaan si Ence Bagus. Saat yang bersamaan dia kesel ngeliat arogansi anak-anaknya. Gue sombong, David Saragi sombong. Jadi dia surat wasiatnya adalah tukar nasib. Waktu gue meninggal, agensinya punya dia. Pada saat bersamaan di kantor ada orang yang nggak suka sama gue sama David Saragi. Jadi didukung. Akhirnya mendadak meninggal. Mendadak meninggal. Terus jadilah agensinya dipegang sama orang yang nggak jelas. Orang yang harusnya megang agensi jadi orang nggak jelas. Udah itu filmnya. Terus si karakter gue tuh berusaha untuk mengembalikan agensi supaya dipegang lagi sama gue sama si karakter David Saragi, kakak adik. Komedi atau full drama itu? Komedi drama sih. Sebenarnya sih berat juga dramanya kalau dipikir-pikir ya. Tapi ya film komedi drama komedi lah. Kalau lu tanya kenapa nggak laku, ya multifaktor. Satu, ya aktornya juga nggak kuat. Terus walaupun sebenarnya ya dipikir-pikir ya ada Reza Hetapi, ada kan Ferdi Sulaiman, ada Tara Basro, ada Tika Bravani, ada Ence Bagus. Yang nggak terkenal ya cuman gua doang. Jadi itu sebenarnya pemain sih oke, tapi pemain utamanya yang nggak terlalu kelihatannya.
nggak ngangkat. Terus harus diakui kekuatan promonya juga nggak kayak Film-film PH-PH besar gitu. Itu PH baru hitungannya. PH sendiri, orang duit bapaknya Sean. Duit sendiri. Orang kaya pengen buat film aja udah gitu. Ya nggak tahu kaya nggak tahu enggak, tapi ya dia mau bikin film gitu. Terus udah gitu, sehingga gue ingat sekali mengandalkan followers gue saat itu. Jadi bener-bener nggak ada media visit, nggak ada apa. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Promo ke bioskop. Nggak ada. Ya. Jadi cuman itu aja. Terus ya mungkin itu emang bintang utamanya nggak kuat, promonya juga cuman ngandelin gue, guanya juga saat itu tahun 2013 juga nggak kayak sekarang followershipnya gitu. Jadi ya itu sih. Secara cerita menurut gue nggak jelek sih. Menarik Secara lah. acting ya menurut gue. Oke nggak? Ferdi Sulaiman bagus, Ence bagus, lucu banget, Reza tapi legend. Lu? Dia jelek gue. Acting gue jelek. Masa sih sejelek itu enggak lah. Ya istilahnya ya ada barangnya, cuman kan orang kan kalau nonton kan nggak terbuai kali sama actingnya gitu. Nggak sebagus sekarang lah intinya. Oh jelas. Itu pasti. Itu pasti. Langsung besar kepala. Saya ini ada di franchise film ternama loh. Franchise Ayat Cinta ada sayanya. Benar. Habibie ada sayanya. Habibie Ainun. Respect gue nih. Apalagi? Insya Allah Sah 2. Insya Allah Sah sampai ada 2. Ada 2. Comic 8 franchise juga terkenal. Ya. Gue ada di situ. Apalagi? Udah 4. Single. Hampir semua film gue tuh banyak banget yang di atas 1 juta loh. Ayat Cinta 2 itu 2 juta apa 1,8 ya. Kisaran Single 1 juga 1 jutaan. Comic 8 Casino Kings, Comic 8 Casino Kings Part 2. Udah 5 tuh. Rudy Habibie 6. 6. Udah 1 juta semua tuh, 6 film. 6 Jadi juta ada Ayat Cinta 2, Comic 8. Komiknya Terus 3. Comic 3, Ayat Cinta 2, Comic 8. Terus tadi gue bilang apa? Single sama satu lagi apa tadi gue bilang? Insya Allah sah. Insya Allah sah ya 6. Itu semuanya. Rudy Habibie? Rudy Habibie 7. Itu di atas 1 juta semua. Dengan catatan lu bukan pemeran utama. Betul. karena Insya Allah sah 1 tuh 800.000. Itu cukup banyak. Itu sih untung. PH-nya untung. Iya. PH-nya nggak nyangka. Ya angka yang lumayan lah segitu kan. Iyalah. Kan? Waktu itu saingannya sama gua lupa. Kalau gue nggak salah. Dilan. Bukan. Kayaknya filmnya Reza Rahadian sama Adinia Wirasti. Dari novel. Ini Critical Eleven. Critical Eleven. Iya. Oh, saingannya sama tipis-tipis sama itu. Jadi gua 800 dia 900 gitu. Jadi lumayan oke. Iya lumayan oke lah. Yang menang malah waktu itu adalah ini filmnya Star Vision yang main ada Ardit Erwanda juga sama Tatiana Safira. Sweet 20. Sweet 20. Itu 1 juta kalau gue nggak salah. Iya lumayan bagus itu. Sebenarnya sih menang semua ya kalau dipikir-pikir ya. Si Critical Eleven menang sebenarnya. Si Sweet 20 emang bagus kan. Sama Insya Allah sah. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih oke semua. Film kedua lu apa berarti? Setelah Make Money? Comic 8 Casino Comic 8. Comic 8? Iya. Itu lewat proses casting? Enggak. Lewat Berarti, pertemanan. Karena kenal Anggi Umbara. Biar gue tebak, seluruh film lu setelah Make Money lu lewatin tanpa proses casting? Iya. Insya Allah sah. Iya. Rudy Habibie. Iya. Iya, nggak ada yang casting. Berarti ya kayak produser atau PH udah nggak meragukan, oh ini harus Panji nih yang mainin gitu. Iya, gue nggak tahu itu hal baik atau hal buruk ya. Tapi ya gue mah sedang-sedang aja gitu. Dan sebenarnya penawaran film tuh lebih banyak daripada yang akhirnya gue mainkan, iya. Tapi nggak semuanya pada akhirnya lo ambil. Diambil betul. Ada ingat nggak Mendadak Caleg? Ada film itu dulu. Babe Cabita, Jupe, sama satu lagi siapa? Gue lupa. Saat lagi ini. Gue lupa, ada aktor bagus juga. Gue seharusnya main di film itu juga. Tapi lo nggak ambil? Nggak ambil karena bentrok. Iya, gue nabrak sama apa gitu, gue lupa. Jadi ada beberapa film juga yang ditawarin. Yang harusnya lumayan tapi enggak gitu. Iya. Berarti lu ngerasa acting lu bagus gak sih sebenarnya? Gue lebih seneng acting daripada jadi sutradara, itu pasti. Karena apa? Sutradara tuh capek banget sih, capek banget. Di sini nggak pernah ada yang ikut bareng sama gue waktu itu. Tapi capek banget jadi sutradara. Nggak ada off-nya menurut gue, karena di saat yang lain lagi pada istirahat kita atau orang lagi setting, kita lagi mikir gitu. Dan beban pemikiran terbesar gue itu di
Apakah adegan-adegan ini kalau dijahit jadi suatu hari nanti nyambung dengan enak? Nyambung sih nyambung, tapi enak atau enggak? Sama B, gimana caranya gue bisa jelasin maksud gue ke semua orang dengan jelas? Jadi kalau misalkan lu Toro tuh suka ngikut, atau lu nanya sama Bari, pasti mereka sering lihat gue diem aja. Itu gue lagi mikir, nih ngomongnya gimana ya gitu. Sama, karena mungkin orang pada nggak ada bayangan ya untuk yang belum pernah main film. Bikin film tuh kayak, apalagi sutradara ya, kayak lu ada kayak puzzle gitu ya. Tapi puzzle piece-nya tuh lu yang bikin sendiri. Kalau kita puzzle kan ini udah lengkap, terus lu giniin kan, gitu kan. Habis itu lu cari mana ya, ini nempel sini. Nah kalau bikin film tuh kayak bikin puzzle, tapi piece-nya lu yang motong, lu yang gambar, lu yang naro. Pusing kan? Berarti yang ngebuat puzzle-nya lah. Betul, abis itu lu buat puzzle-nya, abis itu lu mikir, gambarnya kayak gimana? Gue lupa. Oh iya bener, abis ini bikin yang mana ya? Bikin yang ini deh gitu. Kan lama-lama karena lu bikin sendiri, bisa aja ketika jadi, jelek lagi. Nah itu yang paling susah. Makanya film-film tuh suka, kok tadinya bajunya kotor, adegan berikutnya bajunya bersih. Tahu gak suka kayak gitu kan? Continuity-nya enggak. Continuity-nya enggak. Itu continuity tuh paling parah. Gue pernah nonton ada film Merah Putih tuh nggak? Film perang. Dengar cuma belum ada film perang. Film perang. Terus kalau gue nggak salah karakternya Lukman Sardi. Iya, pejuang-pejuangan pada pakai baju putih waktu itu. Wah, gelinding di tanah, gelinding di tanah, gitu. Terus tiba-tiba ganti angle, bajunya putih bersih, kata gue. Apa yang terjadi nih? Ada yang bawa bike clean atau gimana nih di perjuangan nih? Mungkin nggak disorot dia nyuci bajunya. Udah di tag tapi nggak kelihatan. Sementara ketika udah jadi film itu kan yang paling kelihatan sama orang kan. Ya itu. Ya, jadi gue kalau dulu tanya gue merasa bagus atau nggak main film sebagai aktor, gue juga nggak tahu. Tapi gue seneng acting. Okay. Dan mungkin karena itu juga gue sering diajak. Dan nggak tahu kenapa makin kesini tuh role-nya serius. Role drama gitu. Jadi ya gue sih seneng aja. Lebih menikmati drama atau komedi? Drama. Lah serius? Iya. Kayak disuruh nangis atau acting serius kayak gitu? Iya. Gue seneng di Rudy Habibie gue seneng. Oh iya, gue nonton. Gue seneng di Ayat Cinta 2 gue seneng. Ayat Cinta 2 gue jadi hulu sih, jadi orang Turki. Kenapa? Karena justru menurut gue komedik tuh beban. Nah, tapi kan itu kan kegiatan lu sehari-hari. Ya, tapi kan kalau nggak lucu kan jadi tambah-tambah ya. Ini orang kan harusnya kan lucu ya. Kenapa jadi nggak lucu di sini? Karena waktu Ayat Cinta 2 ini adalah salah satu hari tertraumatik gue sama Manoj Punjabi. Hai, Bapak Manoj Punjabi. Karakter gue itu harusnya jadi tempat penonton istirahat dari drama. Karakter gue sama Ari Untung. Yang tadinya harusnya Aco. Ternyata Aco-nya ada kasus waktu itu, kasus apartemen. Oh, apartemen, Grand Pramuka. Dan karena berkepanjangan nggak jelas, karena hampir sidang kan, akhirnya diganti sama Ari Kriting. Untung dong, sorry Kriting, aneh lu. Gue iyain aja. Nah, harusnya tuh jadi titik istirahat. Walaupun peran dramanya si Hulus ini banyak, karena kan dia preman Turki gitu-gitu. Terus kami bikin ini namanya test cam. Test cam itu semua baju, semua makeup kita rekam dalam sebuah adegan. Nanti kita cek, oh harusnya makeupnya kayak gini, oh harusnya bajunya kayak gini, oh harusnya karakter kayak gini. Syuting nih kita nih, satu adegan, ada adegan komedi gua. Terus selesai diedit, ditonton bareng-bareng semuanya, termasuk Manoj Punjabi. Manoj Punjabi duduk di sini nih, karena gua agak deket kan sama dia kan. Dia nonton, selesai adegan, lampu nyala, terus dia berdiri, Panji, kenapa kamu tidak lucu? Gue langsung, ya Allah, Allahu Akbar Pak, ini pelawak loh yang lu gituin. Gila loh. Kenapa kamu nggak lucu? Why Panji? You're not funny, kata dia. Gue nengok ke Fedi kan, nengok ke Fedi, ya ampun gini banget hidup gue. No, tell me. Dia tapi nggak marah, dia bingung. No, tell me, why? Kamu nggak lucu Panji? Not funny kamu itu. Diulang terus gue yang ya Allah. Terus aja. Terus pembelaan lu apa? Jadi ternyata gue terlalu serius jadi orang Turki. Ini sebenarnya alasan yang tolol ya. Dengerin. Lu ngebuat alasan ini gue yakin. Apa? Lu buat alasan ini. Gini. Bukan salah gue. Kan gue nanya kan. Ini gue mau jadi orang Turki. Apa yang mesti gue lakukan? Kata orang MD, lu kan disiapin. Lu akan ada acting coach yang orang Turki. Jadi mannerismnya, ngomongnya, logatnya tuh Turki banget. Datang kan. Namanya Selim. Terus dia bilang,
orang Turki itu cowoknya itu tuh nggak ada yang kelemar-kelemar, nggak pernah tuh. Gagah. Iya, iya. Terus nggak pernah ngeliat perempuan ke mata, ngeliatnya ke sini. Nah, ngeliatnya ke bawah maksud gue. Jadi si mannerism orang Turki itu nggak cocok untuk berkomedi, ngerti nggak maksud gue? Yeah. Komedi kan mesti agak gitu. Tapi nggak boleh, jadi gue harus kaku. Gitu. Dan itu menghalangi, jadi keseriusan gue menjelma jadi orang Turki membuat gue tidak lucu. Ya mana saya tahu orang Turki nggak lucu kan saya nggak tahu. Ya kan, gue nggak tahu. Ternyata orang Turki nggak ada yang lucu kan. Akhirnya kita mengurangi kadar keturkiannya. Iya bener, gue sampai ngomong sama Selim, sorry Selim, yang kita pelajari berbulan-bulan loh, itu hilang. Soalnya katanya ketika saya jadi orang Turki, saya nggak lucu. Selimnya diem aja, mungkin dalam hati, emang gak ada yang lucu sih orang Turki. Nggak ada komika Turki. Ya, 2 kata lucu kata gue. Komika Turki. Tapi akhirnya berubah, terus udah gitu, ya udah deh gini deh, udah lu bayangin lu adalah mantan preman yang sekarang udah nggak preman, kebetulan lu Turki, dah longgarin aja, makanya jadi jauh lebih baik gitu. Ya jadi itu salah satu alasannya. Itu syutingnya di Turki? Kagak, syutingnya di Edinburgh, di Skotlandia. Betul sekali. Happy itu gue di situ. Karena kan jalan-jalan. Betul. Kalau Fedi Nuril kan setiap adegan ada dianya. Kalau saya kan tidak. Jadi pada waktu libur kosong kemana? Iya, gue pernah ada satu adegan syuting dalam kondisi tipsi gue. Abis minum wine setengah botol. Abis gue seharian gak ada kerjaan, Win. Seharian gak ada kerjaan. Bengong. Sekalinya syutingnya malam. Dan nunggu callingan kan. Gue di Edinburgh tuh gak gede sebenarnya kotanya. Tapi indah sekali enak untuk dijalanin. Udah malam kan bingung ngapain ya. Akhirnya gue makan seafood, minum wine. Dijamu sama ada orang PH. Ayo minum wine. Lagi. Ya gue minum aja, orang dingin ya kan. Pas syuting, anjing gue tipsi banget ini gue asli mau ngantuk. Kalau lu pengen tahu adegannya, di Ayata Cinta 2 ada adegan di mana karakter Hulusi dan karakter Hoja yang diperankan sama Fedi Nuril itu ngintip tetangganya tuh pulang dalam kondisi mabok. Terus saking perempuannya mabok, tertidur di depan rumahnya dia. Terus Fedi Nuril bilang, ayo kita tolong dia, kita selimutin. Nah jadi yang mabok sebenarnya enggak, yang nyelimutin sebenarnya mabok. Jadi gue tuh mabok saat itu. Jadi gue, aduh, anjing gue ngantuk banget. Gue gak kuat ini. Untung dialog gue tuh cuman, dialog gue itu, Hoja tapi udah gitu doang. Hulusi, ayo kita tolong dia. Hoja tapi ayo kita tolong dia. Gitu. Udah gitu doang. Jadi gue sambil nyelimutin orang tuh gue sebenernya. Namun gue, anjing nih yang acting mabuk, lu yang mabuk bener, gue nih gue pengen tidur nih, kita bisa udahan gak sih syutingnya? Saya pikir-pikir gue dimarahin orang Islam kali ya, syuting Ayata Cinta 2 dalam kondisi mabuk. Astagfirullah. Iya harusnya itu jadi materi stand up gue gak sih? Tapi lucu sih. Lu syuting film yang... Buang aja deh nih rekaman ini, gimana sayang. Udah tuh. Tapi itu adalah Ayata Cinta 2 adalah proses syuting yang menyenangkan buat gue. Semuanya top notch, sutradara top notch, syutingnya di luar negeri. Di luar negeri dan di Indonesia juga. Di Indonesia juga top notch karena MD tuh punya studio syuting di daerah Ceger. Ada sound stage kayak hanggar gitu gede banget. Di mana di dalamnya tuh dibangun interior rumahnya si Hoja. Dan itu bagus banget, sumpah. Lu kalau ngelihat ini bagus banget, semua tombol bekerja. Padahal ini set doang. Kan lampu kan pakai lampu orang lighting. Sebenarnya kan nggak perlu ya, tapi semua pencetan lampu di set itu nyala. Kok nyala beneran? Orang itu kayaknya agak terlalu passion sama kerjanya. Semua colokan bisa dinyalain. Itu gue gila sih ini orang. Detail bagus dong. Dan cast-nya juga menyenangkan gitu. Ada gue, Fedi Nuril, Arie Untung, Chelsea Islan, ada Tatiana, ada Dewi Sandra. Itu yang semuanya di beat lo yang lo dipanggil Om sama. Nah iya, tapi itu di film itu di film Rudy Habibie. Gue pernah main sama Chelsea juga sama Chelsea di film Rudy Habibie. Rudy Habibie itu. Iya. Nah tapi balik dikit lagi bang ke Make Money, kan itu kan adalah film pertama lu
yang dimana lu belum punya pengalaman film kan sebelumnya. Ada tatapan sinis dari kru nggak, ini orang siapa sih anjing? Enggak sih. Nggak ada Sama sekali. Enggak ada. Kok bisa ya? Itu tuh menurut gue mitos tau. Lu tau gak sih? Lu pernah dengar gak sih bahwa orang-orang film tuh kesel ngeliat komika-komika pada jadi sutradara, pernah dengar. Ya? Setelah gue pikir-pikir, sepanjang gue main film gue nggak pernah ketemu kayak gitu. Tapi gue selalu nanya soal itu. Dan jawaban yang gue dapat dari kru yang gue tanya, jawabannya gampang. Kalau kru mah nggak peduli lu siapa, karena kru cuma peduli ada kerjaan gitu. Ngerti gak sih gue? Gue mah nggak peduli lu stand up comedian atau bukan. Lu director gue, ya udah ayo, gue nih kerja berdasarkan kontrak per film. Iya. Jadi nggak mikirin segala macam ngapain Enggak. gitu. Kalau kata, jadi ada seseorang, boleh nggak ya gue sebut ya? Gue pikirkan dulu. Ada seorang yang sangat dikagumi di dunia film. Menang Piala Citra, udah pernah. Dikagumi sekali lah. Ini kru ya, bukan pemain. Oke. Dia bilang, rata-rata yang ngoceh kayak gitu adalah yang sekarang nggak punya kerjaan. Nah, menurut beliau, orang ini yang ngomong, ini rata-rata nih yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh, aduh, takut rame nih, tapi ada, takut rame. Ya udah, jangan kita alihkan topik ke yang lain. Enggak, tapi intinya lagi aja. Tapi intinya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, dia bilang. Dia bilang orang-orang yang dapat pekerjaan. Karena yang dapat pekerjaan, ya nggak peduli lu komik atau enggak, ada kerjaan. Aja, gitu. ya. Yang penting kerja, dapat duit. Iya. Dan nggak ada yang sinis. Selain acting kan lu terjun juga ke nulis akhirnya, terjun juga ke gimana terjunnya? Tanya gue dong. Gimana terjunnya? Gerakan gede aja pokoknya. Iya. Yang penting ekot aja dulu. Iya. Kok sampai ke bisa nulis gimana? Nah, gue tuh jujur ya penasaran. Lu sampai bisa nulis, sampai bisa jadi sutradara, gua sih masih ada keraguan di kepala gua, apakah emang lu berbakat atau karena nama besar lu? Karena nama besar stand up komedinya tapi. Jadi kebanyakan orang yang kemudian ngasih gue kesempatan itu pernah nonton gue stand up spesial, bukan nonton stand up di YouTube. Oh. Ya. Gue ingat waktu itu Pak Navin dari Falcon Pictures itu nonton Juru Bicara kalau gue nggak salah. Di Kokas, betul. Abis itu dia menghubungi gue, mau nggak kita ngobrol soal project film? Gue tanya kenapa Pak? Terus dia bilang kalau kamu bisa bikin 2,5 jam orang ketawa, bisa sih bikin film. Karena kamu tahu caranya ngebuka, caranya nutup, caranya sustain gitu. Pak Manos juga kayak gitu. Pak Parwes juga kayak gitu. Jadi kayaknya sih lebih kepada emang kalau komika nih ya. Ini gue ngomong semua termasuk ke Yono Bakri dan Bonar, komika-komika muda yang masih suka ngeblank. Itu kalau kita lagi fokus gitu sama karir stand up karena cinta, karena pengen mengembangkan, terus lama-lama makin bagus. Lu kadang-kadang nggak sadar bahwa peluang-peluang kerjaan lu tuh datang dari penonton stand up lu. Jadi dia nonton stand up lu, suka sama stand up lu, terus dia bilang kayaknya dia bisa deh gue kasih peluang ini gitu. Iya. Gue ngerasain sih. Nah gue cuman lagi sibuk stand up, bikin karya. Di antara yang nonton gue, orang-orang industri film. Suka. Iya dan banyak sebenarnya yang masuk. Dan sebenarnya duluan Pak Parwes kalau gue mau jujur. Pak Parwes duluan, iya. Gue lagi datang ke premiernya siapa gue lupa. Terus ditawarin, nulis dong gitu. Tapi gue dulu takut. Karena belum ada pengalaman. Bukan cuma gak ada pengalaman, gue suka banget film. Saking, lu tau gak kalau lu cinta sesuatu terus lu takut ngelakuinnya karena lu takut ngerusak kesenian yang lu cintai gitu. Itu yang gue takut, gue bikin jelek lagi. Tapi tahu nggak yang bikin gue berani siapa? Siapa? Gamila, gara-gara dia bilang Kemal aja bisa, masa kamu nggak bisa? Bener juga lu. Ya masa Kemal bisa, gue nggak bisa?